A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, artinya kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Tuhan berfirman, "Demikianlah, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Tuhan berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada orang tua, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 1-15. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, 'Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?' Maryam menjawab, 'Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab.' Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa.' Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang yang soleh." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah tua dan istriku seorang yang mandul?" Allah kemudian berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Ali Imran ayat 37-41. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-An'am ayat 85. Demikianlah firman-firman Allah yang mengatakan bagaimana kuasa Tuhan dengan keadaan di mana Nabi Zakaria yang sudah sangat tua bersama istrinya yang posisinya sangat sulit untuk mempunyai anak, tapi dengan kuasa Tuhan, dengan keesaan Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan, istri Nabi Zakaria mengandung dan diberi kabar gembira tentang kelahiran seorang putra bernama Yahya, yang kemudian juga diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Al-Hafidh Abu Al-Qasim
bin Asakir dalam kitab Tarikh, Zakaria bin Barakhya bin Dan. Jadi, Al-Hafidh mengatakan tentang nasab dari Nabi Zakaria. Jadi Zakaria bin Barakhya bin Dan. Ada yang mengatakan Zakaria bin Ladun bin Muslim bin Syaduk bin Hashban bin Dawud bin Sulaiman bin Muslim bin Sodiqoh bin Barakhya bin Bal'atoh bin Nahur bin Shalum bin Bahfashat bin Inaman bin Rohba'am bin Sulaiman bin Daud. Abu Yahya, seorang nabi dari kalangan Bani Israel, ia masuk ke kota Batsiyah di kota Damaskus untuk mencari anaknya Yahya. Ada yang mengatakan bahwa ia tinggal di Damaskus ketika anaknya Yahya terbunuh. Wallahu a'lam. Masih banyak lagi pendapat-pendapat berkenaan dengan nasab Nabi Zakaria. Yang intinya semuanya merujuk pada satu sisi di mana beliau termasuk golongan nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Ya, setelah masa Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman turun, kemudian dari terus sampai Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, kemudian Ilyasa, lalu di masa Nabi Yunus, kemudian barulah Nabi Zakaria. Intinya bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menceritakan kisah Zakaria alaihissalam kepada segenap manusia segala sesuatu yang berkenaan dengan karunia Allah kepadanya berupa anak meskipun usianya telah lanjut, sedangkan istrinya adalah wanita yang mandul, agar manusia tidak putus asa dari rahmat dan karunia Allah. Jadi itulah bentuk kuasa Tuhan, di mana dengan keadaan Nabi Zakaria sudah sangat tua dan istrinya mandul, tapi dengan rahmatnya dan karunia-Nya akhirnya Nabi Zakaria mempunyai anak. Maka kita sebagai manusia yang ingin mengambil hikmah dari kisah-kisah nabawiyah, termasuk dari kisah Nabi Zakaria ini, yaitu jangan sampai berputus asa dari rahmat dan karunia Tuhan, karunia Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2-3. Qatadah berkata ketika menafsirkan ayat di atas, Allah Ta'ala maha mengetahui hati yang bersih dan maha mendengar suara yang lembut. Sebagian ulama salaf mengatakan ia melaksanakan sholat malam dan berdoa kepada Rabb-Nya dengan suara yang tidak didengar oleh orang yang hadir di tempat itu. Ia berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Allah Ta'ala menjawab, Labbaik, Labbaik, Labbaik. Firman Allah Ta'ala, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni. Ia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Lemah karena telah berusia lanjut, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Kalimat ini kata pinjaman dari kata ishti'alu anar ala al-hatobi, api yang menyala pada kayu bakar, yakni uban tersebut telah mengalahkan warna hitam rambutnya. Ia menyebutkan bahwa kelemahan tersebut telah menggerogotinya secara batin maupun secara zahir. Demikianlah yang diungkapkan oleh Zakaria alaihissalam. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiban. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Firman Allah Ta'ala, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku, yakni Engkau senantiasa mengabulkan segala permintaanku. Faktor yang mendorong permohonan ini adalah tatkala ia memelihara Maryam binti Imran bin Matsan. Setiap kali ia menemui Maryam, maka ia mendapati buah-buahan yang tidak pada musimnya. Hal ini merupakan bentuk karomah para wali. Ia mengetahui bahwasannya Allah Ta'ala maha memberi rizki sesuatu yang tidak pada masanya. Allah Ta'ala maha kuasa mengkaruniakan kepadanya seorang anak meskipun usianya telah lanjut. Firman Allah Ta'ala yang artinya,
Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Quran Surat Ali Imran ayat 38. Firman Allah Ta'ala, "Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanatim ro'ati aqiro." Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku dalam keadaan seorang mandul. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah al-mawali merupakan anak-anak. Ia sangat khawatir terhadap kondisi Bani Israel sepeninggalnya yang berlaku di luar ketentuan syariat Allah dan ketaatan kepadanya. Ia memohon untuk dikaruniakan seorang anak dari tulang punggungnya yang berbakti kepada orang tuanya, bertakwa dan mendapatkan ridho dari Allah. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, "Fahabli min ladunka waliya." Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra, yakni dari sisimu dengan daya dan kekuatanmu. Firman Allah Ta'ala, yarithuni, yang akan mewarisi aku, yakni dalam kenabian dan pemegang hukum dalam kalangan Bani Israel. Firman Allah Ta'ala, wa yarithu min ali Ya'quba waj'alhu rabbi radiyya, dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi, yakni seperti nenek moyang pendahulunya dari anak keturunan Yakub yang menjadi para nabi. Jadikanlah ia seperti mereka dalam hal kemuliaan yang telah engkau muliakan mereka berupa kenabian dan wahyu. Yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah warisan harta, bukanlah warisan harta benda sebagaimana yang telah diyakini oleh kalangan Syiah. Dalam hal ini Ibnu Jarir sepakat dengan mereka yang diceritakan dari Abu Soleh karena beberapa hal. Yang pertama, apa yang telah kami sebutkan berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wa waritha Sulaimana Dawud, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, yakni kenabian dan kekuasaan, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam sebuah hadis yang telah disepakati oleh para ulama, yang diriwayatkan dalam kitab Sahih, Musnad dan Sunan, dan yang lain dari jalur sejumlah sahabat bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah." Nas ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak diwarisi. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq tidak membagi harta yang dimiliki oleh Rasulullah semasa hidupnya kepada para ahli warisnya. Sekiranya bukan karena nas tersebut, niscaya Abu Bakar akan membaginya kepada ahli waris beliau, yaitu anaknya Fatimah, kesembilan istri beliau, paman beliau. Abu Bakar tidak memberikannya kepada mereka berdasarkan hadis di atas. Hal ini disepakati oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah Az-Zubair, dan Abu Hurairah, serta yang lain. Kedua, Tirmizi meriwayatkan dengan lafaz yang mencakup seluruh nabi. Kami adalah para nabi yang tidak diwarisi. Ketiga, bagi para nabi, dunia adalah hina yang tidak pantas untuk disimpan atau terlalu dipentingkan. Oleh karena itu, para nabi lebih mengutamakan untuk meminta karunia anak untuk menjadi penerus mereka. Keempat, Zakaria adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan tangannya sendiri dan menikmati hasilnya. Sebagaimana Daud alaihissalam makan dengan hasil usahanya sendiri. Secara umum, para nabi tidak mencurahkan dirinya untuk bekerja yang bertujuan untuk mengumpulkan harta yang diperuntukkan bagi ahli warisnya. Masalah ini telah dijelaskan dan gamblang bagi setiap orang yang memperhatikan, mentadaburi, dan memahaminya, insya Allah. Imam Ahmad berkata, Yazid yakni Ibnu Harun telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami dari Sabit, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, Zakaria adalah seorang tukang kayu. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari jalur yang berbeda. Firman Allah Ta'ala yang artinya, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan peroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Hal ini ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri dan melakukan sholat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi
ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang yang soleh. Tatkala disampaikan kabar gembira itu kepadanya akan lahirnya seorang anak laki-laki, maka ia pun segera mencari tahu dengan perasaan takjub akan adanya seorang anak sedangkan kondisinya seperti itu. Firman Allah Ta'ala yang artinya Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul. Aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Quran Surat Maryam ayat 8. Bagaimana mungkin akan terlahir seorang anak dari seseorang yang sudah lanjut usia? Ada yang mengatakan umur Zakaria waktu itu adalah 77 tahun dan lain sebagainya. Wallahu alam. Hanya Allah yang lebih mengetahui umur Zakaria waktu itu. Firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Hud ayat 72 dan 73. Padahal istriku adalah seorang yang mandul. Maksudnya adalah istrinya sudah sangat tua dan juga mandul yang tidak bisa memiliki anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibrahim yang tertera dalam firman Allah, istrinya berkata, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku dalam keadaan sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh." Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya yang dicurahkan atas kamu. Hai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah." Demikianlah doa dari Zakaria alaihissalam dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang menyampaikan wahyu kepadanya atas perintah Allah Ta'ala berkata kepadanya, "Kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin." Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Firman Allah Ta'ala, "Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal di waktu itu belum ada sama sekali. Aku ciptakan yang sebelumnya tidak berwujud apa-apa. Lalu kenapa tidak mungkin kamu memiliki anak meskipun kamu telah lanjut usia? Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90, maknanya dalam lafaz wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung, yakni kami jadikan istrinya mengalami masa haid kembali yang sebelumnya tidak haid. Ada yang mengatakan sebelumnya istrinya sering mengucapkan kata-kata kotor, lantas Allah menghilangkannya. Firman Allah Ta'ala, "Qala rabbi ja'alli ayah." Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda," yakni tanda yang menunjukkan waktu pengharapan saya pada istriku akan datangnya seorang anak. Allah Ta'ala berfirman bahwa tandanya adalah kamu akan diam, tidak berbicara selama 3 hari, kecuali hanya sebatas isyarat. Namun demikian kamu dalam keadaan sehat dan normal. Dalam kondisi seperti itu, ia diperintahkan untuk memperbanyak zikir dengan hatinya, baik di waktu pagi maupun petang hari. Ketika ia mendapatkan kabar gembira tersebut, maka ia keluar dari mihrab menemui kaumnya. Firman Allah Ta'ala, "Fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya." Wahyu di sini adalah perintah dengan samar-samar baik secara tulisan sebagaimana yang diungkapkan oleh Mujahid dan Asudi. Jadi isyarat ini masih samar-samar. Mujahid, Ikrimah, Wahab, Asudi, dan Qatadah berkata, lisan Zakaria tidak bisa digunakan untuk berucap, meskipun bukan karena suatu penyakit. Ibnu Zaid berkata, ia mampu membaca dan bertasbih, namun tidak mampu bercakap dengan orang lain. Firman Allah Ta'ala, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak." Allah Ta'ala mengabarkan tentang keberadaan anak tersebut yang selaras dengan apa yang telah disampaikan kepada ayahnya Zakaria alaihissalam, yaitu Allah Ta'ala mengajarkan kitab Taurat dan hikmah selagi ia masih anak-anak. Abdullah bin Mu'ammar berkata, anak-anak berkata kepada Yahya, "Mari kita bermain." Yahya menjawab, "Kita diciptakan bukan untuk main-main." Mu'ammar berkata, itulah makna firman Allah Ta'ala, "Wa atainahul hukmu shayyiba." Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak-anak. Nah, jadi
Itulah kisah Nabi Zakaria ketika beliau memiliki harapan untuk memiliki anak, kemudian diberi seorang anak yang bernama Yahya, dan pula dia juga diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Demikianlah kisah Nabi Zakaria yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa kita tiru, yaitu jangan sampai kita putus asa dengan rahmat dan karunia Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.